Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa pada pertemuan kali ini, kemudian selanjutnya dan selanjutnya 3 pertemuan ke depan kita akan membicarakan tentang ejaan dan tanda baca. Ejaan sendiri nanti akan saya pisahkan menjadi 2 pertemuan, sedangkan tanda baca nanti menjadi 1 pertemuan karena ejaan cukup banyak materinya. Oke ya, nah seperti itu. Baik, kita langsung saja. Nah, yang dinamakan ejaan itu apa sih sebenarnya? Ya, kita mulai dulu dari sini ya. Di sini ada salah satu iklan zaman dulu ya. Tulisannya adalah bintang 7. Ya, kalau kalian pernah menjumpai ya tulisan 7, kalau sekarang masih ada di mohon maaf ya di salah satu produk rokok itu ya namanya Samsu itu ya. Nah, mereka masih menggunakan tulisan atau tulisan berejaan lama ya. Nah, itu salah satu ejaan lama ya. Samsu tulisannya kan DJI Sam SOE gitu kan. Oke, nah yang dimaksud dengan ejaan itu adalah keseluruhan peraturan mengenai bagaimana melambangkan bunyi ujaran. Nah, sekali lagi ya kita membicarakan dengan bunyi ya. Bunyi ujaran dan hubungan antara lambang-lambang itu. Oke ya. Nah, sekali lagi kita membicarakan tentang bunyi lagi ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang bunyi. Sekarang kita berbicara dengan bunyi lagi ya. Mau bagaimana lagi namanya bahasa itu selalu berhubungan dengan ujaran ya. Oke. Selanjutnya, ejaan itu membicarakan tentang apa saja sih? Nah, membicarakan tentang nanti ada penulisan hurufnya. Nah, penulisan hurufnya itu seperti apa? Peletakan hurufnya misalkan ada kapital atau tidak, ya kan dijeda atau tidak, ya. Nah, itu adalah penulisan hurufnya, bagaimana yang benar. Ya, lalu penulisan kata. Nah, ini lebih kompleks lagi. Misalkan nanti penulisan katanya harus dicetak miring atau tidak, di huruf tebal atau tidak, ya, dan lain sebagainya. Ya, lalu pemakaian tanda baca yang terakhir adalah pemakaian tanda baca menggunakan tanda koma, menggunakan tanda titik, menggunakan tanda titik, dua, titik koma dan seterusnya. Yaitu adalah nanti beraneka ragam tanda baca yang harus kita gunakan dalam penulisan karya ilmiah. Ya, yang sampai saat ini masih banyak teman-teman kita, ya kakak kelas kalian tentunya, kakak tingkat kalian, sorry, kakak tingkat kalian tentunya yang eh masih kurang benar ya, bukan salah tapi kurang benar atau kurang tepat, pada saat menggunakan tanda tanda baca. Mungkin yang seharusnya menggunakan tanda titik koma, dia malah menggunakan tanda koma, atau menggunakan tanda titik dua, malah dia tidak menggunakan tanda sama sekali ya, misalkan semacam itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita berbicara tentang sejarah terlebih dahulu. Ya, macam-macam ejaan ya. Dulu kita tahu ya di Indonesia itu kan kita mengenal namanya lingua franca, ya kan lingua franca. Ya, itu kan sudah ada sejak sebelum dicetuskannya, bahkan ya sebelum dicetuskannya ini apa? Sumpah Pemuda yaitu tahun 1928 ya. Pada tahun sebelum itu pun itu kan sebenarnya di Indonesia sudah memiliki bahasa yaitu namanya adalah lingua franca. Nah, kita berbicara dulu sejarahnya. Yang pertama yaitu ejaan. Ejaan dari Van Ophusen. Ya, ini adalah nama seorang guru Belanda yang meminati tentang bahasa. Ya, ejaan menurut Van Ophusen itu ya pada tahun 1901 ya 1901 ya itu nggak tahu itu mbah-mbah kalian sudah ada atau belum ya. Ya, kemungkinan belum juga. Oke ya, selanjutnya yaitu ejaan Suwandi. Ya, ejaan Suwandi ini adalah menteri ya, Menteri P dan K Republik Indonesia pada tahun 1947. Ya, Suwandi. Ya, ini berada di bawah kepemimpinan Pak Karno ya tentunya. Oke. Langsung selanjutnya yaitu ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Ya, ini sudah istilahnya sudah mulai ke
Ada Melayunya dan ada Indonesianya, yaitu pada tahun 1958. Yang terakhir yaitu ejaan yang disempurnakan, ya. Nah, ini yang sekarang kita pakai ya, yang diresmikan tanggal 16 Agustus 1972, dan yang terakhir mohon maaf belum saya tulis di situ ya, yang paling terakhir sekali yaitu pada tahun 2010 ya, pada tahun 2010 namanya sudah tidak EYD melainkan sudah EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia ya, pada tahun 2010 ya. Jadi sudah tidak EYD lagi melainkan sudah EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia. Itu tepat bersamaan dengan rilisnya Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima ya, tepat pada tahun itu ya. Bersamaan dengan edisi keempat, sorry ya, bukan edisi kelima, tapi edisi keempat, sorry ya. Jadi pada edisi keempat itu bersamaan dengan Ejaan Bahasa Indonesia, ya rilisnya dengan Ejaan Bahasa Indonesia. Oke ya, nah kita membandingkan ya atau membedakan antara Ejaan Van Ophusen dengan Ejaan Swanti. Ya, ya, mohon maaf saya membacanya Ophusen itu agak kesulitan karena memang saya bukan orang Belanda. Ya. Oke, jadi mohon dimaklumi ya. Bibirnya adalah bibir orang Jawa sehingga ketika membaca Swandi itu lebih nyaman daripada membaca Obhusien. Oke ya. Nah, ejaan Obhusien yang pertama huruf J untuk kata sajang, bajang dan pajah ya. Itu pada ejaan Obhusien ya itu sebenarnya kan bacanya gimana? Bacanya sebenarnya kan sayang gitu ya, bukan sajang tetapi sayang. Lalu ada bayang ya, lalu ada payah. Ya, payah itu kalau bahasa Jawanya itu sepele ya gitu aja nggak bisa. Payah kok itu ya misalkan seperti itu ya. Lalu ada huruf, nah ini ada perbandingannya secara langsung yaitu pada ejaan Van Ophusen, huruf OE untuk kata guru, buku, dan lain-lain. Sedangkan pada ejaan Suwandi, ya huruf OE itu sudah berubah menjadi huruf U, yaitu sudah menjadi buku, ya saku, ya. Jadi kayak misalkan Ji Samsu ya, Sowe gitu. Nah, berarti itu termasuk ejaan Van Ophusen ya, termasuk ejaan Van Ophusen ya. Dia masih menggunakan su ya, SOE kan tulisannya. Ji Samsu Soe gitu kan. Nah, itu masih merupakan ejaan Van Ophusen. Lalu tanda diakritik ya berbentuk koma ain untuk kata tak atau pak ya kan. Nah, misalkan ada kata tak, pak, nah itu tak masalah atau pak itu bisa menuliskan kata pak ya, bapak itu ya. Bapak itu biasanya K-nya itu diganti dengan huruf petik ya, diganti dengan huruf petik. Kalau dalam bahasa dalam ilmu linguistik itu namanya adalah glotal. Ya, itu namanya adalah glotal. Ya, Pak ya. Nah, kalau di dalam Suwandi sendiri, ya tanda diakritik itu berubah. Ya sudah berubah. Yang awalnya hanya ditulis huruf petik menjadi huruf K. Yang awalnya hanya simbol petik menjadi huruf huruf K ya, semacam itu. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh kata ya. Ejaan Van Ophusen ya. Di sisi kiri itu adalah ejaan Van Ophusen dan sisi kanan adalah ejaan Suwandi ya. Kita lihat di sini ada kata khusus, ya, ada kata khusus. Nah, kalau Van Option masih menggunakan ada huruf OE gitu ya, khusus. Ya, sedangkan ejaan Swandi itu sudah menggunakan huruf huruf U, ya. Lalu ada kata Jumat. Nah, Jumat, ya kan? U-nya masih menggunakan OE, sedangkan Swandi sudah menggunakan U. Walaupun J-nya masih menggunakan DJ ya. Jadi salah satu merek Yaji Samsu tadi juga masih menggunakan ejaan Suwanti juga. Ejaan Van Ophusen juga, ejaan Suwanti juga ia gunakan. Ya, terbukti di sini dia masih menggunakan DJ ya untuk menuliskan kata J. Oke ya. Nah, di sini kata, "Loh, Pak, lah itu katanya tadi DJ apa J ditulis dengan huruf J. Nah, itu kok di bawahnya J-nya
nggak pakai DJ ya, kita coba cermati terlebih dahulu apakah itu bacanya J, ya kan. Nah, di dalam ejaan Suwanti, huruf J itu ya, huruf ejaan Suwanti dan ejaan Van Ophusen sekalipun, ejaan J itu membacanya adalah Y. Ya, huruf J itu membacanya adalah Y, ya. Sehingga di sini bacanya yakni bukan jakni. Oke ya, yakni dan seterusnya di bawahnya semacam itu ya. Ada huruf TJ, ya, huruf TJ itu bacanya adalah C. Oke. Nah, selanjutnya ejaan yang disempurnakan. Ya, ejaan disempurnakan itu diresmikan pada tahun 16 Agustus 1972 ya. Yang kemudian pada tahun 1976 disusunlah buku pedoman mengenai EYD. Nah, hal-hal apa saja yang ditetapkan pada EYD itu, ya, yang ditentukan dalam EYD itu, yang pertama jelas adalah pemakaian hurufnya, ya, pemakaian hurufnya. Pemakaian hurufnya itu seperti apa, ya. Misalkan, penggunaan huruf, yang paling ya misalkan huruf kapital atau huruf kecil, ya kan. Nah, misalkan semacam itu. Atau mungkin menggunakan kwitansi, ya. Kwitansi itu yang benar hurufnya pakai apa, pakai U apa pakai W, ya, semacam itu. Lalu ada ya pemakaian hurufnya, lalu ada penulisan hurufnya ya bersama ya tadi dengan pemakaian hurufnya. Lalu ada penulisan katanya, ya kata yang benar apa? Misalkan ada kata sholat, ada kata salat, yang benar yang mana? Sholat atau salat, ya kan itu adalah penulisan katanya. Lalu penulisan unsur serapan, ya misalkan ada legalisir. Nah, yang benar apa? Legalisir atau legalisasi? Ya, jelas itu adalah legalisasi ya karena merujuk apa? Ada kata globalisasi, ya, sosialisasi, ya. Dari kata apa sosialisasi itu? Socialization, ya kan? Globalization, ya. Sehingga menjadi globalisasi dan sosialisasi. Nah, sama dengan legalisir, tidak ada legalisir itu adanya adalah legalisasi itu contohnya. Lalu ada pemakaian tanda baca atau punktuasi ya penggunaan tanda baca. Oke, nanti akan kita jelaskan lebih dalam lagi. Oke, ini tidak usah kita lanjut saja langsung ini ya. Nah, ini ada perbedaan yang dinamakan dengan awalan ya. Ya, di sini ada perubahan yang terjadi. Oke, ini untuk awalan dan kata depan akan saya sampaikan di belakang ya, akan sampaikan di belakang. Ini kita skip saja. Untuk perubahan-perubahan, kita langsung saja menuju ke pemakaian huruf kapitalnya. Oke ya, pemakaian huruf kapitalnya. Kenapa kok saya skip? Ya karena kan kalian tahu sendiri ya, tadi sudah saya jelaskan sembari saya menjelaskan sudah saya jelaskan ada misalkan ada huruf TJ, huruf C itu dulu menggunakan hurufnya TJ ya kan, huruf J menggunakannya DJ dan seterusnya ya. Itu sudah saya jelaskan tadi seiring dengan ketika saya menjelaskan, memaparkan ya seperti itu. Oke ya, selanjutnya yaitu pemakaian huruf ya, pemakaian huruf. Nah, pemakaian huruf ini huruf kapital, sorry, pemakaian huruf kapital ya. Pemakaian huruf kapital ini sangat riskan sekali karena banyak sekali ya kesalahan penulisan huruf kapital. Sering sekali saya melihat kesalahan huruf kapital. Oke ya. Yang pertama yaitu huruf kapital digunakan untuk apa? Digunakan untuk ya huruf pertama ya pada kata di awal kalimat. Ya, penggunaan huruf pertama di awal kalimat. Misalkan ada kata dia mengantuk. Apa maksudnya? Ya di awal kalimat. Selama itu di awal kalimat berarti harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Ya, adik bertanya, koma tanda petik. Nah, setelah tanda petik itu harus menggunakan huruf kapital. Apapun itu harus menggunakan huruf kapital ketika diapit tanda T ya atau yang dimaksud dengan petikan langsung. Selanjutnya, pemakaian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci. Oke ya. Termasuk kata ganti Tuhan ya. Misalkan kan kata ganti Tuhan kan ada banyak ya. Ya mohon maaf. Jadi kita sebagai umat muslim misalkan kita ya harus mengetahui juga ya kata ganti Tuhan yang lain misalkan walaupun kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah ya karena misalkan ada Yesus ya kan seperti itu ya. Nah, itu menuliskannya harus menggunakan huruf kapital
ya. Dan di sini contohnya ada Allah, ya kan. Nah, mungkin ada, Yesus dan sebagainya. Itu kalau misalkan kata ganti Tuhan. Lalu, agama, misalkan agama Islam, Kristen, ya itu juga harus menggunakan huruf kapital di awalnya, termasuk kitabnya ya, Alkitab, Quran, ya, atau mungkin Injil, ya, Weda dan seterusnya, itu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama, nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Ya, misalkan seperti ini. Misalkan ada gelar kehormatan, ya, gelar kehormatan. Misalkan ada Mahaputra Yamin, ya kan? Atau mungkin Sultan Hasanuddin, ya kan? Nah, ya itu ya. Kalau yang kehormatan tadi yang Mahaputra Yamin, kalau yang keturunan adalah Sultan Hasanuddin. Ya, misalkan seperti itu. Ya. Lalu ada keagamaan, misalkan memperoleh titel haji, misalkan ya. Misalkan ada Haji Agus Salim misalkan ya. Nah, itu adalah gelar kehormatan. Itu bukan nama lanjutan ya. Itu adalah gelar gelar keagamaan ya. Oke ya, tapi itu harus diikuti oleh nama ya, harus diikuti oleh nama. Nah, jika tidak diikuti oleh nama, maka dia tidak wajib ditulis ya, atau isinya huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan jika tidak diikuti oleh nama orangnya. Ya, jadi misalkan tidak diikuti oleh nama orang, ya tidak perlu menggunakan huruf kapital. Misalkan di sini ada contoh, tahun ini ia pergi naik haji. Ya, hajinya tidak perlu apa? Tidak perlu ditulis kapital karena itu di belakangnya tidak ada nama nama orangnya. Oke ya, selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu atau mungkin nama instansi ataupun juga nama tempat ya. Misalkan di sini ada wakil presiden, ada Malik, perdana menteri, Nehru, Profesor Supomo, Laksamana Muda Udara, Husain Sastra Negara, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Departemen Pertanian, Gubernur Irian Jaya. Nah, itu semua adalah jabatan-jabatan yang diikuti nama orang, ya maka harus tulis dengan huruf kapital ya, termasuk direktur misalkan ya, direktur dan diikuti oleh namanya ya, berarti itu harus dituliskan secara huruf kapital. Nah, kalau misalkan tidak diikuti nama, ya misalkan hanya gubernur atau mungkin hanya direktur atau mungkin hanya bupati ya, maka tidak dituliskan dengan huruf kapital. Misalkan siapa gubernur yang baru dilantik itu, ya kan, misalkan semacam itu. Kemarin Brigadir Jenderal Ahmad, nah, kali itu kan ada nama orangnya. Ya, Brigadir Jenderal Ahmad dilantik menjadi Mayor Jenderal. Ya, kalau Brigadir Jenderal Ahmad itu harus tulis kapital Brigadir Jenderalnya. Kenapa? Karena ada Ahmadnya di belakang atau nama orang. Sedangkan ketika menuliskan Mayor Jenderal, karena nama Mayor Jenderal tidak ada nama belakang, di belakang tidak ada nama orangnya, maka tidak dituliskan huruf kapital. Oke ya, selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Ya, ya ini sudah tahu ya kalian misalkan Amir Hamzah, Dei Sartika dan seterusnya. Ya. Lalu huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan. Nah, nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau nama satuan ukuran, termasuk merek. Ya, misalkan di sini ada kata mesin diesel, ya 10 volt, 5 ampere. Ya, misalkan termasuk ada Honda. Honda itu kan nama orang juga, ya yang merek kan itu. Ya, misalkan Suzuki Honda, misalkan kayak gitu ya. Termasuk misalkan kita ada ini kan apa? eh Tesla ya, mobil Tesla, misalkan mobil Tesla ya, itu juga tidak, menggunakan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalkan di sini ada bangsa Indonesia. Ya, jadi Indonesia, kemudian ada suku Sunda, S-nya harus kapital, bahasa Inggris, I-nya juga harus kapital. Oke, ya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Ya, tidak dipakai ya sebagai bentuk dasar kata turunan. Ya, jadi misalkan di situ
terdapat imbuhan atau terdapat reduplikasi atau kata ulang, maka tidak dibenarkan atau tidak, boleh menuliskan huruf kapital di awal kata. Misalkan ada kata Indonesia tetapi itu sebagai bentuk dasar. Nah, atau misalkan ada kata turunan, misalkan di sini ada mengindonesiakan. Ya, bentuk dasarnya apa sebenarnya? Indonesia, tetapi ketika diberikan imbuhan maka dia tidak ditulis kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, ya hari raya dan peristiwa sejarah. Misalkan di sini ada bulan Agustus, ya kemudian ada hari Natal, perang Candu, ya kan tahun Hijriah, ya. Kemudian proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu merupakan peringatan atau peristiwa sejarah. Nah, huruf kapital itu tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang, tidak dipakai sebagai nama. Ya misalkan di sini ada Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya itu tidak harus dituliskan dengan huruf kapital. Tidak boleh, bukan tidak harus ya, tidak boleh dituliskan, huruf kapital. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografis. Oke ya, misalkan di sini ada kata Asia Tenggara, Banyuwangi, ya, misalkan termasuk kata Ngawi, ya, itu adalah merupakan bagian nama-nama geografi. Misalkan kayak gitu ya. Nah, lalu huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri. Ya, artinya yang tidak diikuti oleh nama geografisnya secara langsung. Misalkan di sini ada kata teluk, ya kalau misalkan, hanya teluk saja, itu tidak tulis huruf kapital. Tapi kalau misalkan di sini ada tulisan, misalkan ada kata Teluk Bali misalkan, ya kan. Nah, itu berarti harus dituliskan huruf kapital, ya. Oke ya. Mandi di kali, ya misalkan. Berarti kan kalinya tidak kapital, tapi kalau misalkan Kali Ciliwung, nah misalkan, nah itu berarti harus ditulis huruf kapital dan seterusnya. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis ya. Ya, termasuk sebagai nama jenis atau sebagai nama benda. Misalkan di sini ada garam Inggris ya. Termasuk ada kata tahu Sumedang ya, gula Jawa, kacang Bogor, pisang Ambon, jeruk Bali ya, itu tidak dituliskan dengan huruf kapital. Tidak dituliskan dengan huruf kapital. Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah, dan ketenaganegaraan seperti misalkan contoh Cina Republik Indonesia, Majelis Masyarakatan Rakyat, lalu ada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan seterusnya. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi, ya. Misalkan di sini ada kata menjadi sebuah republik, ya, karena tidak diikuti oleh apa, belakangnya, bukan sebagai nama resmi, ya itu tadi ya, bukan sebagai nama resmi, hanya sebutan kata republik, maka tidak harus dituliskan dengan huruf kapital. Lalu ada kata pemakaian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan lembaga. Misalkan di sini ada kata Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu keduanya itu harus dituliskan dengan huruf kapital. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, ya, itu harus dituliskan dengan huruf kapital. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, undang-undang itu U-nya keduanya harus ditulis dengan kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan kecuali kata seperti di, ke, dari, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalkan, saya telah membaca buku dari, ya bukunya ini namanya, judulnya adalah Dari F. Maria ke Jalan Lain ke Roma. Ya, kalau eh, huruf pertama, walaupun itu adalah konjungsi, kita kembali ke peraturan pertama, huruf pertama di dalam kalimat pertama, dalam kalimat pertama itu harus
menuliskan dengan huruf kapital. Walaupun itu adalah konjungsi. Misalkan ada kata untuk, dari, ya, ada yang, ya, ke, dan seterusnya, itu tetap harus menggunakan huruf kapital. Itu hanya di awal, ya. Nah, seterusnya. Lalu memakai huruf kapital untuk huruf pertama singkatan gelar, pangkat, dan sapaan. Ya, misalkan di sini ada kata doktor, ya, yang kemarin dosen kita ya dari PGSD ada yang baru menyelesaikan doktornya ya. Ya semoga nanti dosen-dosen kita yang lain bisa segera menyusul ya harapannya, amin. Oke ya, selanjutnya ada MA ya, Master of Art ya, SH Sarjana Hukum ya. Jadi penulisan SH itu yang benar gini ya, S titik H titik, tidak boleh hanya SH titik ya, nggak boleh. Adapun juga misalkan ada sarjana ekonomi ya, SE titik ya, nggak boleh. Harus S titik H titik ya. Jadi setiap hurufnya harus ada titiknya ya, semacam itu. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, ya. Tuh, lalu huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Nah, misalkan di sini ada kata kita harus menghormati bapak dan ibu. Jadi kalau tidak ada hubungan kekerabatan ya tidak harus ditulis dengan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Oke ya. Misalkan saya menyebutkan, seseorang ya, seseorang misalkan, "Anda seharusnya lebih teliti dalam mengerjakan soal ini," misalkan. Nah, Anda itu kan saya merujuk kepada orang ya, maka Anda itu harus ditulis dengan huruf kapital ya, harus ditulis dengan huruf kapital. Kalau misalkan tidak merujuk ke orang ya tidak harus ditulis dengan huruf kapital. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan oke ya, nah ini tadi sudah huruf kapital selesai, kita langsung move on ke huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, ya, dan surat kabar. Nama ya, nama atau judul, ya judul buku, judul majalah, surat kabar, ya judulnya. Jadi misalkan ada buku, misalkan ada surat kabar, judulnya apa, nama nama surat kabarnya ada misalkan Jawa Pos, ya. Nah itu berarti harus dicetak miring. Ya misalkan ada buku yang berjudul Bahasa dan Kesusastraan, ya itu berarti harus dicetak miring, ya semacam itu. Selanjutnya, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. Nah, misalkan di sini ada kata huruf pertama, kata abad ialah A, ya kan? Nah, misalkan dia bukan menipu tetapi ditipu, ya kan? Nah, misalkan semacam itu. Selanjutnya, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Ya, misalkan di sini ada kata ilmiah misalkan Carcinia mangostana misalkan ya, Divide et Empire ya kan misalkan semacam itu ya. Itu harus ditulis dengan cetak miring karena itu adalah ungkapan apa? Asing atau nama-nama ilmiah. Oke ya. Selanjutnya, kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan ya. Penulisan kata ya. Ini kata yang berupa kata dasar. Misalkan di sini ada contoh, ibu percaya bahwa engkau tahu. Ya, ditulis sebagai satu kesatuan. Kantor pajak penuh sesak. Buku itu sangat tebal. Ya, oke ya, semacam itu. Selanjutnya, imbuhan baik itu awalan, sisipan, akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Ya, misalkan di situ ada kata bergeletar, bergelora, ya dikelola, ya dipaksakan misalkan ya. Nah, itu. Oke ya, sebelum saya lanjutkan di sini ada tugas yang perlu saya sampaikan yaitu silakan ya nanti kalian tuliskan 10 kesalahan penulisan ejaan yang pernah kalian jumpai ya. Lalu tentukan jenis kesalahannya. Sumber bebas, tidak perlu dilampirkan atau dicantumkan. Ya, istilahnya kalian hanya menuliskan kalimatnya saja, nggak perlu kalian cantumkan sumbernya di mana. Misalkan kalian biasanya kan menjumpai
di jalan raya misalkan atau mungkin di bis dan lain sebagainya, ya itu termasuk, bentuk kesalahan atau mungkin di masjid ya. Nah, apapun lah itu ya. Nah, nanti silakan kalian tuliskan contohnya semacam ini. Kendaraan antar kota, antar provinsi. Oke ya, ini saya jumpai di bis-bis, besar-besar itu ya, mungkin dari, Sumber Kencono, Bus Eka, ya, Mira, dan seterusnya itu, biasanya di samping itu ada tulisannya kendaraan antar kota, antar provinsi. Padahal, nanti ini belum saya berikan ya materinya, di bawahnya nanti selanjutnya kita akan bahas. Padahal seharusnya ya ditulis dengan antar kota, antar provinsi, digabung. Ya, tidak boleh dipisah. Kenapa? Karena merupakan gabungan kata kombinasi. Oke, itu kombinasi ya, bukan kombinas. Kombinasi. Oke ya, nanti kalian membuatnya semacam itu. Jadi misalkan kalian tulis kalimat yang salah itu seperti apa, lalu kalian jelaskan ya, yang benar harusnya seperti apa. Oke ya. Nah, pekerjaan itu nanti silakan ditulis tangan, boleh di kertas, ya boleh di tembok dan lain sebagainya, tapi ya alangkah baiknya di kertas atau mungkin di buku. Oke ya, di buku gambar boleh boleh terserah, yang penting di buku, ya yang penting rapi gitu aja. Kalau tidak rapi ya nanti akan saya kurangi juga nilainya ya. Oke ya. Nah, nanti setelah ditulis dan selesai hasil pekerjaannya silakan diunggah ke Google Classroom ya, di Google Classroom ya. Sudah saya sediakan ya, nanti silakan, kalian lampirkan saja, soalnya jawabannya, oke ya, semacam itu. Kita lanjutkan penulisan kata ya. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis dengan serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Ya, misalkan di sini ada kata bertepuk tangan, ya menganak sungai. Ya, kalau misalkan yang berimbuhan hanya bagian depan, maka tidak perlu digabung. Ya, intinya gitu. Kalau yang diberikan imbuhan itu keduanya, misalkan ada awalan dan akhiran, misalkan 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 seperti contoh di bawah ini ya, yang selanjutnya itu ya, menggarisbawahi, ya yang bawah, menggarisbawahi, ya menyebarluaskan. Ya itu harus ditulis secara bergabung, padahal garis bawah itu kan tulisannya harusnya dipisah. Seperti misalkan terima kasih, itu kan tulisannya harusnya dipisah, ya, misalkan harusnya kan dipisah. Tapi kalau misalkan diberikan imbuhan, eee berterima kasihlah, nah kan ya, berterima kasihlah, ya itu berarti harus digabung, ya. Oke, semacam itu. Penulisan kata jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu ditulis serangkai, oke ya. Jadi jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu ditulis serangkaian, ya ditulis serangkai. Misalkan di sini ada kata adipati, ya adipati, ada aerodinamik, antar kota, anumerta, ya kan. Nah, misalkan ada antar kata, ya kan, antar kota, antar kata, antar kalimat, antar paragraf, ya kan. Lalu ada eka warna, poligami, ya pramuniaga, ya mahasiswa, pasca sarjana, ya itu harus dituliskan dengan apa? Dengan bergabung, ya dengan digabung atau tidak boleh dipisah. Oke ya, selanjutnya, ya selanjutnya, nah ini bentuk ulang. Nah, bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Ya misalkan ada anak-anak, biri-biri, ya gerak-gerik, ya. Nah ini, bentuk ulang seperti ini tuh menunjukkan banyak. Ya misalkan ada anak-anak, berarti kan anak-anak itu bisa memiliki ada 2 makna, yaitu anak-anak anak yang masih kecil atau anak-anak banyak anak, ya kan. Kalau misalkan ada kata misalkan ada kata buku-buku, itu kan berarti ada banyak buku, ya. Ada kata kuda-kuda, itu kan berarti ada 2 makna juga, ada kuda-kuda yang posisi yang kayak pesilat itu, ada kuda-kuda yang banyak kuda, oke ya, kura-kura, ya kupu-kupu dan lain sebagainya. Oke ya. Gabungan kata yang lazim disebut kata majmuk termasuk istilah khusus. Unsur-unsurnya ditulis terpisah. Misalkan di sini ada kata duta besar, orang tua,
ya, lalu ada persegi panjang mata pelajaran, ya, ditulis terpisah mata pelajaran, mata kuliah itu ditulis secara terpisah. Oke ya. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian. Dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Ya, misalkan ada kata alat pandang dengar. Ya, jadi ada hubungan secara langsung gitu. Tapi karena dia tidak bisa digabungkan, maka dia menggunakan tanda strip. Misalkan ada kata orang tua muda, ya kan? Misalkan semacam itu. Ya, jadi biar tidak salah tafsir. Nanti kalau misalkan orang tua muda, kalau tua muda itu kan artinya gini, kalau tua muda itu kan maknanya berarti banyak, ada yang tua dan ada yang muda. Tapi kalau misalkan orang tua muda, artinya kan orang tua yang masih muda, ya seperti itu ya. Jadi biar tidak salah tafsir gitu loh nanti. Harus diberikan tanda strip gitu ya. Jadi biar tidak salah tafsir. Ya, kalau misalkan mesin hitung tangan, ya. Kalau misalkan mesin hitung tangan, ya. Ini kalau, bacanya salah jeda, ya kan. Jadi kan kayak mesin itu untuk menghitung tangan, padahal kan bukan itu. Mesin hitung tangan, ya kan. Mesin hitung tangan, artinya mesin hitung itu yang digunakan oleh tangan, ya misalkan semacam itu, ya. Jadi biar tidak salah tafsir, ya penggunaan kata strip itu. Maksudnya tanda baca strip. Gabungan kata berikut ditulis serangkai, ya misalkan di sini ada kata acap kali, ada kalanya, ya nanti alangkah baiknya dicatat saja ya, ada kata olahraga, beasiswa, di-stop lalu dicatat dan seterusnya ini ada banyak sekali. Oke, selanjutnya, oke. Nah, oke ya, mungkin sampai di situ ya, ini silakan dicatat juga ya gabungan kata yang mungkin harus kalian ada kacamata, sukarela, ya sukacita, dan silaturahmi, ya dan seterusnya. Oke ya, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tugasnya yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan mendatang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.